حسنا سنبتدئ الدراسة في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا في أثار وأختي ريما، كيف حالكم اليوم؟ بخير؟ Alhamdulillah khair. Kaifa haluka anta Ustazah? Alhamdulillah أنا بخير أيضا. جيد. كيف الجو؟ بارد؟ نعم. نعم بريد جدا. اليوم تمطر، السماء تمطر صح؟ نعم. نعم حسن. إن إن شاء الله مدى نفذكم الله يا بالعافية إن شاء الله. جيد. حسنا فاليوم نستمر Anil Mada, ilmu ma'ani ya. Masih ingat ya, kita sudah sampai di ilmu ma'ani, di mana kita sudah, الله. Mada Ukti. لا 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 Lah, bahasa. Kemudian kita sudah membagi ya macam-macam dari ilmu ma'ani. Kemudian terakhir kita sampai di uraian untuk jenis yang pertama dari pembagian ilmu ma'ani yakni khobar. Tapi sudah belum sempat membahas tentang jenis-jenisnya ya, penguatan apa saja dalam khobar. Mungkin kita baca kemarin cepat aja ya. Sekarang kita sedikit murojaah lagi. Alhamdulillah, qad katabtum aidon ya. Ani tamrin ya. Hasanan. Fal'an. Baik. Nah, yang kita bahas terakhir adalah setelah kita menguraikan ya macam-macamnya berdasarkan audiens juga, kita akan bahas tentang taukid apabila kita sudah menentukan nih, Ana pengen ngobrol sama orang yang nggak tahu apa-apa, misal sebelumnya tentang berita itu, atau Ana pengen ngomong sama tipikal orang yang ragu-ragu atau bingungan gitu ya, atau Ana pengen ngomong sama orang yang mengingkari gitu ya, tipikal orang yang pasti gampang nolak. Semakin kita melihat level pembicara kita, berarti semakin kita harus membawakan kata-kata yang membuat orang tersebut atau mukhotob dan mukhotobahnya makin yakin. Makanya kita butuh yang namanya huruf taukid. Salah ya huruf taukid. Ada anna inna min anwa'il musyabah bil fil ya, termasuk nawasikh, amil perusak yang masuk pada jumlah ismiyah dan di sini maknanya penguat ya. Sesungguhnya benar-benar di mubtada dan khobar ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kemarin masih ingat ya? Al farqu baina inna wa anna mada idan inna fi bidayatil jumlah di awal kalimat ya, di awal ya. Walakin ana fi wasatil jumlah. Kita pakai. Dan alhamdulillah kalau sering perhatikan di ayat Al-Quran, Allah gak pernah bercanda ya kalau ngomong. Hampir kebanyakan pakai inna dan ana dalam ayat Quran. Ketika berbicara sesuatu yang sungguh-sungguh. Berikutnya kosam ya, sumpah. Nah ini juga anak kecil yang kemarin sudah sempat bilang. Kebanyakan kalau dia ingin menguat, meyakinkan apa yang diomongin sampai bawa-bawa sumpah ya. Nah, ada waw, kosam, gak kosam juga pastinya ya. Tak kosam. Ini semua kosam ya. Wallahi, billahi, tallahi. Dan setelah huruf-huruf sumpah ini di majrur. Yang paling sering dipakai apa? Wallah sama billah ya. Billahi. Wallahi. Ana fi Bandung. Demi Allah, saya di Bandung. Enggak ya, saya nggak bilang gitu ya. Ana fi Basuruan ya. Nah, hasanan, lam ibtidak. Lam penguatan juga, yaitu lam sebelum isim atau fiil. Hati-hati ya, bentuknya bukan li ya. Karena kita selalu ketukar sama, wah. Ahyanan kita selalu ketukar dengan kata li ya. Li itu untuk artinya. Li. Mau di fiil, mau di isim. Li, lillahi, likai, misal. Artinya untuk. Tapi kalau lam fathah, itu artinya penguat ya. Benar-benar. Lakana abuka maridon. Ayahmu benar-benar sakit. Ingat semakin banyak kata-kata penguat, entah dia digabungkan antara huruf kosam, nanti ya coba ya kita latihan ya. Satu kalimat kita tambahin ya. Berarti dia menunjukkan bisa saja yang diajak bicara adalah tipikal orang yang mengingkari ya. Berikutnya nun taukid khafifah, lebih ringan, tapi tetap penguatan. Misal,
lanakunanna minal khosirin. Dan sukun yang diakhiri fi'il, maka dia benar-benar orang-orang yang merugi. Lanakunanna minal khosirin, yaitu nun sukun diakhiri oleh fi'il. Lanya lam tadi ya, lam taukid nanna. Nah ini nan gitu. Lanakunan. Apa nanti sudah bilangnya nanna. Ya. Nun sukun yang di belakang fi'il mudhari. Ini juga kalau kemarin sempat belajar fi'il mudhari mabni alal fathi li'ittisali binuni taukid. Jadi salah satu alasan kenapa mudhari itu di mabni, kan kita kan selalu taunya lah ya mudhari itu kalau nggak marfu mansub majzum. Ternyata ada mabni juga. Mata ada dua tempat, salah satunya adalah yattasil binunit taukid ketika dia bersambung dengan nun taukid. Huruf terakhirnya kan kana yakunu nun juga ya. Mabni alal fath. Tapi yang kita maksud nun taukid di sini. La mahalalah minal i'rab, dia tidak ada kedudukan khusus dalam i'rab. Berikutnya yang sakilah, berarti yang berat, berarti benar-benar ya. Benar-benarnya benar nih. Lanakunanna minal khasirin. Kamu benar-benar masuk bagian dari orang-orang yang merugi. Kode, huruf kod itu juga sungguh ya. Kode, kode komat. Kode komat itu sholah. Memang artinya telah ya. Tapi di sini dia punya makna penguat juga. Yakni untuk menunjukkan kesungguhan ya. Hati-hati, kadang kita bilang, sudah sempat teman bilang, kalau habisnya kod itu fi'il madi, itu berarti telah. Tapi kalau kod setelahnya fi'il mudhari, ada yang masih ingat? Nahunya apa kiasat? Kaidahnya jadi apa? Mada Ustaz? Apa? Ada. Kalau kod masuk setelahnya fi'il madi, artinya masalan lampau. Lama ya lama. Tapi kalau kod setelahnya masuk fi'il mudhari, artinya Yang sekarang atau Sedang. ya, sedang. sedang apa? Yakin. Pernah dengar? Pernah dengar kata kadang-kadang? Pernah Kadang. dengar kata Kadang-kadang. Iya, ahyanan. Hati-hati ya. Ahyanan. Iya, bimakna ahyanan. Akan. Syukron. Oh, Iya, itu ya. tapi kalau yang fi'il mudhari berarti maknanya kadang-kadang. Qad Iya. yakunu gitu. Qad yakunu kadang-kadang, iya. Betul, bukan maknanya telah dan akan digabung ya kan kontradiksi. Dia lampau apa sekarang? Jadi disesuaikan ya. Nastamir. Yuk kita bikin satu contoh. Saya pengen bikin nih kalimat misalnya. Tapi untuk mukhotabnya, untuk orang-orang yang ingkar. Tolong digabungin beberapa penguat di sini, huruf taukid. Boleh pakai sumpah, boleh pakai lam, boleh taukid. Coba pakai kot juga. Ada yang mau bikin? Hari ini hujan atau misalnya demi Allah apa? Malam itu gelap misalnya. Atau siang itu terang. Itu kan sesuatu yang jelas ya. Atau mau kasih tahu sesuatu yang lain. Mada. Al-yaum yauma mada. Sami'tum anal yaum yauma 10 November. Pahlawan Batal ya. apa? Iya, Batal. batal. Masih ingat ya, piala, Kak Butulah. Nah, tafadalu itu di apa kira-kira yang ada penguatnya. Kata-kata di sini boleh diulang. Apa ya? Lanakunanna minal khosirin. Qad aflahal mu'minun. Iya, benar-benar. Coba qad aflahal mu'minunnya dikombinasi dengan apa misal. Don taukid dikasih wallah juga dicampur-campur dengan yang lain. So ya, qad aflahal mu'minun. Harus Qad. ditulis dulu Indonesianya, Ustaz. Iya. Lama saya tafadhol. Qad aflaha tadi misal diganti mudhari kan kalau pengen yaflahna. Qad la yaflahna. Wallahi. Paket komplit. Qad la yaflahna jangan ya.
Jatuhnya nggak bisa karena mada qad kalau di mudhari maknanya lain. Hasanan. Memang kadang nggak bisa digabung semua-muanya ya. Wallahi la yaflahanna, apalagi kira-kira. Al-mu'minat gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini jumlah fi'lnya nggak boleh. Qad la yaflahna gitu aja. Wallahi la yaflahanna gitu ya. Demi Allah mereka perempuan-perempuan pasti apa beruntung, sukses, berhasil. Gitu ya. Kelas lagi salah ya, nggak ada yang saya jadid ya. Apa-apa sambil mikir. Hasanah nastamir. Kalau tadi kita sudah membahas tentang materi yang ke-13, masih ingat tentang apa tadi? Khobar yang secara general. Kalam tentang khobari. Sekarang kita insya'i. Masih ingat insya itu apa? Kalimat yang tidak mengandung dengan kata benar atau kalimat yang tidak bisa dihukumi benar dan salahnya ya. Karena ini hanya berkaitan dengan terjadinya. Jadi perbuatan atau tidak terjadi gitu ya. Nah, kemarin seperti sudah bilang ada 3 apa saja? Amr, talab gitu ya, nahi, larangan dan juga anjuran ya atau ajakan ya. Nah, yang pertama kita akan bahas yang tolak. Diuraikan lagi satu persatu. Yuk, kita lihat. Kalau kalimat insya'i talabi, yakni ma yastada'i matluban ghairu hasilin waqtal talabi wa yakunu bil amr wan nahi wal istifham wa taman wa nida. Nih, 3 kata itu tadi sudah bilang, amr, nahi, gitu ya. Istifham tamani wa nida, ini juga masuk kategori yang sama ya. Artinya ini diuraikan juga. Permohonan, ajakan, ini kan tanya, harapan, seruan. Jadi ada 5 ya, nggak cuma 3, lebih dari itu. Cuma secara general misal kalau kita bilang apa ajakan itu kan bisa masuk nida ya pastinya ya. Istifham sama tamani juga masuk juga dalam kategori insya. Intinya tanya, orang nanya itu ada hukumnya nggak benar apa salah. Eh, kenapa hari ini misal Akhi Andy nggak masuk izin sudah soalnya. Kenapa? Apakah bisa dihukumi? Nggak bisa. Karena itu bertanya. Bertanya tidak bisa dihukumi. Kenapa ya? Gimana ya? Apakah dia sudah makan? Nggak bisa dihukumi. Karena dia bertanya. Maksudnya bukan nanya jawaban loh ya. Jawaban itu akan menjadi khobar loh. Hati-hati. Istifham itu tanyanya ya. Pertanyaannya. Man, min, ma, kaifa, mata. Itu ya yang sudah maksud ya. Tamanna juga harapan kan. Ya Allah, ayo dong tolong gitu kan. Berharap misal apa. Pengen nih gitu kan. Apakah bisa di judge atau dihukumi? Tidak bisa ya. Karena dia berharap, gak ada yang salah dalam harapan. Tidak, wahai, gitu. Dia mau datang apa enggak? Ya, urusan lain. Tapi memanggil tidak bisa dihukum. Hasanah, sedangkan baca lagi ya. Apa itu? Yaitu sesuatu yang mengandung permintaan yang hasilnya tidak terwujud secara langsung pada waktu permintaan pastinya. Kalimat halabi bisa berbentuk perintah, larangan, pertanyaan, harapan, dan seruan atau panggilan. Yuk kita bahas satu persatu. Amr dulu. Amr. Amr adalah menuntut sebuah perbuatan dari orang lain. Kan pengen orang lain melakukan hal itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini konsep yang juga Allah ajarkan ya. Dan manifestasinya adalah kita juga diminta untuk melakukan hal tersebut pastinya. Amr ini adalah menggunakan sigha fi'il amr. Aish azizan. Aumut wa anta karim. Baina ta'nil kina wa khafkil bunud. Hiduplah mulia atau mati terhormat. Ini biasanya orang-orang syuhada ya. Pas banget sama Yaumul Betul ya. Di apa pahlawan. Antara tusukan tombak dan kibaran bendera perang. Di sininya adalah yang termasuk fi'il amr, ish, yuk, hiduplah, mulia, terhormat. Atau mati, muti mulia. Terus kebalikannya sama aja ya, karim, aziz, mirip ya. Artinya permohonan, iya, enggak ada urusan, enggak bisa dijudge. Salah nih, enggak boleh, enggak bisa.
Karena ini adalah sebuah perintah, gitu ya. Perintah yang tidak bisa dihukumi bagaimana dilakukan atau tidak dilakukannya nantinya ya, tergantung. Sahlan, ini tadi pakai siro fiil amr. Ada nggak Ustazah siro lain? Coba. Ada fiil mudhari tapi diawali lam amr. Biasanya pada kata ganti domir berapa? Yuk. Kalau ini kan kata ganti domir, kata ganti orang ke dua. Kalau yang ini kata ganti orang ke Ketiga. tiga. Yakul khairon. Berarti Faliyakul khairon. Kadang dia pakai kata-kata yang pernah dengar ya. Fiil ini lil mudhari. goib ya Ustazah buat orang ketiga. Tapi nggak selalunya ya. Kalau kita lihat di sini waliyasumut gitu ya. Pakai fiil mudhari diawali dengan lam amr. Nggak harus juga. Tapi kebetulan di sini iya sih. Ini kan bukan huwa ya. Bukan anta ya. Karena dia huwa. Betul. Akhi, ukti. Berarti sebetulnya perintah itu boleh untuk orang yang tidak hadir. Katakanlah dia yang benar atau diamlah. Tapi biasanya kalau kita ngertiin faliyakul khairan, katakanlah baik atau diam. Sebenarnya kita kadang tidak menggunakan subjek di sini. Ya nggak sih? Yang ngomong aja baik atau diam. Wahai kamu. Nggak gitu kan? Selama ini kita bilang faliyakul khairan, ya katakanlah baik atau diam. Ke siapapun. Gitu. Tapi pakai fi'il mudhari di awal lam amr. Biasanya gitu di tasrifan kan gitu kan. Lihat tuba gitu kan, pernah dengar kan? Lihat tubuh. Tapi kalau udah masuk anta, uktub gitu kan. Nah, kebanyakan pakai kata ganti yang goib. Hasanan. Jangan lupa, tapi ada lam amr. Tahu dari mana ini amr Ustazah? Sangat mudah, ada jazm di belakang. Nah, ini sudah bilang. Ini lam amr ya. Jadi, lam itu banyak banget statusnya loh. Kayak tadi lam takkid, apa tadi? Untuk majrur, ya kan? Lam taklil, mansub. Ini lam amr namanya. Tahu dari mana? Dia di majazum belakangnya, di sukun. Fi'il mudhari diawali lam amr. Hasanan nastamir. Isim fi'il amr adalah isim yang mempunyai makna perintah. Oke, kita lihat apa contohnya, ini sering pakai. Amin dan amana yu'minu amana amin. Itu kan mat badal bahasanya kalau pernah dengar ya. Amin. Itu digabung hamzah ketemu hamzah untuk mempermudah bacaan. Kalau kaidah ilah ya, pernah belajar ya di sorof. Maka artinya di sini adalah ya Allah kabulkanlah doa kami. Makanya kalau sholat, kemudian kalau kita berdoa bilangnya amin. Berarti kita secara nggak langsung pakai isim fiil amr. Kita tanya isim ya. Ternyata dia juga ada kandungan ya Allah, ayo ampunilah gitu kan. Ya Allah kabulkanlah permintaan kami. Apa bentuknya? Isim fiil amr. Ini pengen ngasih tahu kalau amr tuh nggak selalu bentuk amr yang kita tahu gitu loh. Ada banyak jenisnya. Yuk kita lihat, ada masdar juga yang menggantikan fi'il amr. Sa'yan fi sabilil khair. Berusahalah menuju jalan kebaikan. Nah, ini mungkin sedang mau ngasih tahu sedikit di Nahwu. Sebetulnya kayak kalau ada masdar tiba-tiba dimansub, itu sebetulnya biasanya memang dia menggantikan fi'il amr. Sebenarnya ada fi'il amr yang dibuang. Sa'a yas'a, is'a. Tapi dibuang. Paham ya? Jadinya sa'yan fisabil khair. Dia tak taukid sebetulnya. Masdar apa namanya? Kalau yang mengulang mutlak ya, dikuatin. Atau pernah dengar gini? Salam, ada yang pernah nggak? Assalamualaikum itu salim. Salaman, pernah dengar nggak? Salim, salim, salam. Salim, salam. Ucapkanlah salamun alaikum. Aslinya ada kata amr yang dibuang. Kayak gitu. Jadi masdar inilah yang menggantikan fiil amr yang dibuang. Sebenarnya bukan ini yang tiba-tiba jadi amr, enggak. Ada sesuatu yang dibuang depannya. Ini kalau pernah belajar nahwu qaidahnya itu yang tiba-tiba ada bentuk masdar, sebetulnya ada fiil amr yang dibuang. Apalagi ya yang sering banget selain salim salam. Banyak ya sebetulnya ya, enggak di huzuri dzihn la yujad al. Tapi salah satunya tadi, dia sebetulnya ada fiil amr yang dibuang.
Jadi jangan kaget. Saya ini apa Ustazah? Orang bukan fi'il. Nah, tapi hati-hati bisa jadi ada fi'il yang dibuang. Berusahalah menuju jalan kebaikan. Kayak kan gak enak kalau usaha di jalan baik. Apa nih maksudnya? Toh dia pakai masdar dimansub lagi. Berarti dia sebagai bentuk pengganti dari fi'il amr yang dibuang. Ingat ada masdar, tiba-tiba dia mansub, berarti dia ada fi'il amr yang dibuang. Coba di amr ada apa aja bentuknya? Ya sighah fi'il amr itu sendiri, fi'il mudhari diawali dengan lam amr, disorof yang secara lugawi ya, biasanya kita nasrifin ya. Kemudian ada fi'il amr, isim fi'il amr. Jadi ternyata nggak sia-sia ya. Buat apa sih Ustazah? Fi'il mudhari dikasih lam amr kalau kita pas nasrif. Mungkin waktu kecil kita belajar ya. Oh, fungsinya memang ternyata dia juga bagian dari balaghah yang insya'i. Dia adalah insya'i thalabi gitu kan. Di mana bentukannya dia bisa loh berbentuk fi'il mudhari dengan idhofah lam amr. Ada juga isi fi'il amr kayak amin. Nanti bisa dicari lagi ya. Kreatif sekali nih yang bisa nemuin. Karena pasti kata-kata jarang banget ya. Berarti pakai wazan apa isim fa'il ya. Kemudian masdar yang menggantikan fi'il amr yang dibuang. Kelas. Mafhum atau huna? Ada yang bertanyakan? Hal yujad soal? Yang pertama kita masih ya kalam insya'i thalabi di pembagian yang amr. Kita ada 5 ya. Amr, nahi, istifham, tamani, wan nida. Mafhum? Sahlan? Baik. Nastabir ya. Nahyi. Nah, huna Kalau yujad dengerin amin. sih paham Ustazah, tapi nanti Mafhum ya. pusing karena nggak hafal. Nah itu Banyak, kayak karena saking banyaknya bukan karena nggak paham banyak kan. banget Ustazah. Heeh, heeh. Betul banyak banget. Terus percis-percis Kayaknya gitu loh. Percis-percis gitu. Gak kayaknya apa-apa kayak deh gini. belajar. Mm. Makanya dicari kan mumpung udah di print ya Ukti Rima, dilingkarin, di highlight ya, di Ya garis ini bawah. sedang. Betul betul. Artinya ada gambaran yang rumusan yang mirip gitu kan, kata kunci yang kalau ada ini pasti ini gitu kan. Mm-mm. Kalau ada contoh-contoh ini insya Allah jadinya gampang. Meskipun loh Ustazah nanti kalau ini kan kita kan kayak puzzle-puzzle potongan nanti pas ketemu di akhir loh ternyata selama ini bisa juga yang lain kan gitu. Tapi sementara Mm-mm. ini kita tidak dalam membandingkan ya, kita pelajari dulu satu-satu. Syukron, nastamid, an-nahi. Berarti larangan ya. Larang. Kenapa kok dibilang permintaan juga nahi? Betul, permintaan untuk tidak dilakukan. Allah minta ini dilarang misalnya. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Mencegah untuk tidak melakukan keburukan. Berarti kan memohon untuk tidak dilakukan. Kalau tadi kan memohon dilakukan. Kalau sekarang memohon untuk tidak dilakukan. Ada juga bentuknya sighah fi'il mudhari saja ya. Masih ingat ini kita belajar mungkin berbeda. Di sini la ta'kul ya. Jangan makan dalam kondisi berdiri. Nah, ini masuk kategori insya. Ya kan nggak tahu di anak kecil lagi ngomong, nah ayo makanya jangan makan berdiri. Nggak tahu tuh dilakuin apa enggak. Itu kan bukan urusan kita. Makanya termasuk kategori yang tidak bisa dihukumi ya. Bagaimana dia bisa dilakukan atau tidak. Benar atau salah, baik atau tidaknya. Ya jelas ini baik ya. Cuman orang itu melakukan apa tidak bukan urusan kita. La ta'kul kok iman. Perhatikan karena kita punya persamaan dengan lam-lam lain ya. Adalah nafi biasanya. Yuk, sambil belajar nahu dikit-dikit. Lanahi, permintaan untuk larangan. Satu. Kedua, menjazmkan untuk fi'il mudhari. Masuknya fi'il mudhari ya. Hanya fi'il mudhari dan dijazm. Yang ketiga tadi dijazm. Yang keempat, audiens atau mukhotob dan mukhotobahnya kata ganti orang kedua. Loh kok bisa sudah? Iya. Bisa nggak antum dan antuna sekalian melarang orang nggak di hadapan kita? Hai saya, hai kami, jangan tidur. Hai dia yang di sana, jangan makan. Jadi bisa ditandain ya. Jadi untuk fi'il mudhari hanya kata ganti orang kedua. La ta'kul, la ta'kula, la ta'kulu. Gitu ya. La ta'kuli, la ta'kula, la ta'kulna. La akul. Nggak ada ya. Hai saya jangan makan. Kata ganti orang kedua. Itu ciri-cirinya. Beda dengan nafi. Kalau nafi
boleh isim, boleh fiil. Jadi nggak cuma itu. Contohnya, la Muhammadun wa ma Muhammadun la ilaha illallah. Isim, boleh. La tak la yakulu la tak, dan dia tidak menjazmkan la yakulu la akulu la takulu, negasi artinya ya, kata negasi. Kemudian dia tidak ada larangan ya, bukan makna larangan, dan biasanya dia juga bisa kata ganti yang satu, kedua, ketiga. La yakulu dia nggak makan, la takulu kamu nggak makan, la akulu saya nggak makan, nggak masalah. Tiga-tiganya bisa dipakai. Itu ya. Jadi nanti kalau lihat, oh ini fi'il apa Ustazah? Nemu contoh, dia nggak dimajzum, hati-hati. Berarti dia bisa jadi fi'il mudhari yang nafi, bukan nahi ya. Apa artinya? Ini yang kadang kita ketukar. Artinya tidak. Kalau ini jangan, itu tidak. Kalau laisa bukan ya. Tapi kalau permintaan itu tidak melakukan, pakainya la, tak pakai yang jangan, bukan yang tidak, bukan yang bukan juga, bukan laisa ya. Salam. Mungkin ini bisa ditambahkan supaya nggak ketukar nanti kalau nemu contoh, apakah ini termasuk nahi atau bukan nahi ya. Karena di fi'il mudhari juga bisa kemasukan la nafi ya. Nah, La taqrabuz zina bisa nggak Ustazah? boleh sholat takrub, larangan, jangan dekati. Betul, soalnya kan takrobu. Kan domir kata ganti orang kedua juga. Sohi ukti. Makanya enaknya gitu. Kalau udah tahu patokannya, la tata depannya. Latas al an La khalqillah. yadkhulu jannata namam. Bisa. La, coba ulang lagi, Kariri. La La yada. yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba gitu. Berarti apa? La yada hulu. Apakah dijazm? Oh, enggak ya. Apakah Beda. kata ganti orang kedua? Iya, 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 iya. Bukan. Hmm, bukan. Jadinya dia khobari ya. Kabar ya. Berarti Biasa ini aja. rumusnya tuh orang kedua ya. Mukhotob berarti ya. Betul. Makanya jadi poin. Biar nggak ketuker. Nah, yang tadi disebut sama Ukti lah ya. Dakhulul jannata namamun. Masuknya apa berarti? Berarti Oh, apa tadi? masih tahu. Yang Jumlah yang fi'liyah. Ma'ani ya? Ma'ani nggak sih yang kemarin? Iya. Ma'ani yang apa? Ma'ani Yang general. tadi Ana tulis tuh Yang, baru baru Ana tulis. iya. Yang khobar. Berita ya. Mm-mm. Sesungguhnya tidak masuk surga gitu ya. Orang yang nama. Nah, berarti itu bukan permintaan, bukan larangan, ya. Bukan insya. Sekarang kita bahas insya ya, udah nggak khobar lagi ya. Insya ya. Nah, Nastamir, kita punya yang istifham, kalimat tanya. Lebih dari 5W1H ini. Banyak ya pertanyaan di bahasa Arab. Maman hal amata kam ayyana kaifa aina anna ay. Ada dua hal yang ingin dicapai dalam pertanyaan, yaitu ada tasdik, ada tasawur. Ada yang tahu nggak apa bedanya tasdik dengan tasawur? Tasdik itu pembenaran, kalau tasawur itu sebenarnya konsep ya. Cuman pengen tahu. Kalau bahasa di ilmu mantik itu pembenaran, sedangkan tasawur itu masih konsep, pemahaman. Berarti tepatnya di akal, kalau tasdik itu di fakta ya, di luar. Kenapa orang bertanya, ya kan? Supaya orang tahu. Supaya orang tahu itu berarti konsep. Atau ya supaya dia secara faktanya seperti itu gitu kan. Jadi untuk membenarkan suatu pertanyaan dan jawabannya adalah baru tujuannya, kalau jawabannya baru untuk membenarkan suatu pernyataan jawaban antara iya dan tidak gitu ya. Ada dua yang ingin dicapai. Sedangkan tasawur digunakan untuk mengetahui atau menentukan sesuatu dari dua hal atau lebih, hanya sekedar konsep ya untuk mengetahui. Yuk kita lihat langsung. Amu Mahmudun musafir Ahmad. Apakah Mahmud itu berpergian atau si Ahmad yang berpergian? Dia pengen tahu nih siapa yang pergi gitu kan, si Muhammad atau Ahmad. Secara nggak langsung pertanyaan ini ingin mendapatkan jawaban, pengen tahu gitu ya, atau memang benar gitu ya. Tapi kalau di sini karena dua jawaban otomatis kita pengen tahu ya konsepnya. Hal ya'kilul haiwan, apakah hewan itu berakal?
Gitu ya. Kalau secara konsep, ya hewan itu nggak berakal gitu kan. Kita tahu. Faktanya, memang kalau faktanya berakal, dia pasti pergi sekolah gitu ya, beradab, punya perasaan. Ternyata ada loh, hewannya pinter banget. Misalnya, pernah dengar? Nggak ya. Secara fakta itu bukan pinter, tapi insting ya. Dan itu latihan. Beda ya. Jadi, yang ingin kita dapatkan adalah secara fakta apakah hewan berakal. Tidak, misalnya. Karena pasti akan peka. Loh, peka juga kok kayak manusia, beda lagi ya. Kan pernah lihat juga ada hewan yang ditolong sama manusia dia berterima kasih. Ih, lebih paham hewan daripada manusia. Tidak ya, dia menggunakan instingnya. Terbukti ketika taruh di hutan, mereka kalau lapar, dia nggak akan lihat itu manusia atau bukan, gitu ya. Sedangkan dalam konsep, memang betul hewan adalah tergantung punya, kalau dalam biologi apa biasanya, genus gitu ya, punya spesifikasi sendiri ya, jenisnya sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Mata tadzabulan madrasah kapan? Itu kan kita pengen tahu. Kamu kapan perginya? Oh, faktanya seperti ini, konsepnya, pemahamannya seperti ini. Oke ya, udah selesai. Jadi pertanyaan ini berlaku untuk segala jenis pertanyaan, gitu ya. Jangan dibatasi ya, bisa semuanya. Kaifa, aina. Jadi selama ini kalau ada statement-statement berbentuk pertanyaan, itu biasanya orang-orang yang cari zona aman. Misal anak kecil ditanya, eh apa misal, kamu yang numpain ini ya? Misal ditanya lagi, bukannya, tiba-tiba dia ngalihin pakai pertanyaan. Itu pintar tuh biasanya anak-anak. Jadi ini jenis yang kita tidak bisa menghukumi ya. Kok tiba-tiba dia ngalihkan dengan pertanyaan lagi, atau jawabannya itu dengan pertanyaan gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu. Nah, ini dia sengaja supaya kita nggak, apa ya, ibaratnya nggak menunjukkan faktanya ya biasanya. Dia suruh pikir lagi. Jadi biasanya kalau di ilmu mujadil ya, debat ya, selalu dipakai. Jangan semua soal itu dijawab. Soal jawab dengan soal. Tuh ya. Jangan main HP. Bukannya mama juga main HP ya? Nah, itu kan pertanyaan. Apakah mama nggak main HP? Kan gitu. La ilaha illallah. Ini nanya disuruh nanya jawaban juga gitu kan. Kamu jangan main HP ya. Kenapa kamu main? Kenapa mama nggak mama main HP juga? Kan gitu. Artinya istifham ini juga jenis mada kalam insya ya. Ya, kita tidak bisa menghukuminya langsung. Ingat kalau jawaban beda ya. Jawaban menjadi sebuah statement nantinya. Jadi setiap jawaban-jawaban ini kalau disusun berdasarkan jumlah fi'li dan ismiyah, maka menjadi bentuk ilmu ma'ani yang khobar ya. Mata tadzhabul ilal madrasah, azhabu, misal ilal madrasah, fisaati, ini jadi apa? Khobar. Yang ini insya, yang ini khobar. Gitu ya. Hasanan, kalau khobar bisa dibenarkan, bisa disalahkan ya. Nastamir, at-tamanni. Ada yang masih ingat gak yang di inna wa akhwatiha? Bedanya tamanna dengan mada? Taraji apa? Laita sama la'alla kemarin. Kalau tamanni, sesuatu yang sulit atau mustahil. Harapan ya. Harapan ya. Iya, iya dua-duanya harapan. Tapi kalau yang tamanni itu sulit, mustahil, jauh banget. Harapan yang jauh. Kayak, wah seandainya aku bisa terbang gitu ya. Seandainya anak bisa terbang. Wah seandainya anak sekarang lagi di Paris misalnya. Itu sulit. Kan Tapi sekarang kan lagi tetap ngajar. mungkin bisa terjadi kan? Itu yang taroji. Wah, seandainya kemarin itu bisa balik. Atau misal, wah, seandainya anak jadi anak-anak lagi. Betul. Harapan sulit, bukan sulit itu mendekati apa ya? Bahasa mustahil itu kayak gimana gitu ya. Sulit terjadi tamani. Kalau yang terjadi tadi ukti itu namanya taroji. Makanya kalau dibilang bahasa Arab namanya rojaan. Please, kumohon. Jadi halu ya, ini bahasanya halu deh kalau lebih enak. Nah, cocok nih sama zaman sekarang. Ekspektasi.
berangan-angan. Nah, ini lebih afdol. Tapi yang dimaksud tadi ukti yang berrealisasi namanya taroji. Pakainya la'alla. Itu Ryan Atau misal, Ustazah. Ryan tuh yang jawab. Hakon, aywa, apaan Ryan? Soalnya kan suaranya Ryan kan anak-anak ya. Nah, taroji, Ryan, itu artinya semoga. Beda banget kan. Kalau tadi kan, wah seandainya, gitu kan. Seandainya saya punya sayap, gitu kan. Seandainya apa misalnya. Tapi kalau Ryan bilang, wah kita bilang harapan juga, tapi harapan yang semoga ya. Semoga ulangan kali ini gampang. Semoga hari ini lulus, semoga sehat selalu. Nah, itu harapan yang permohonan yang terrealisasi juga bisa terrealisasi. Kemungkinannya lebih dekat ya. Jadi tergantung makainya. Kalau di sini tamaninya yang dipakai bukan yang la tapi yang laita. Jangan lupa ya kaidahnya tetap berlaku. Apa? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Menasabkan isim dan merafakkan khobar. Jenis khobarnya di sini jumlah fi'liyah ya. Nah, nastamir dalam syair contohnya ala laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbiru bima fa'alal masyib. Semoga masa. Padahal jangan semoga ya. Oh, seandainya. Sudah lebih cocok ini. Seandainya masa muda bisa kembali lagi. Supaya saya bisa memberitahu apa yang dilakukan seseorang di masa tua. Oke. Tapi ternyata nggak bisa kembali ya. Wah, seandainya hari Minggu kemarin itu bisa balik lagi. Wah, itu udah mustahil. Ada nggak yang bisa balikin? Nggak bisa. Khususnya berkaitan dengan waktu ya. Itu sesuatu yang sulit. Mafhum ya? Tamani yang di sini. Atamanna kata kerjanya biasanya. Tapi yang dimaksud semoga tadi, ini jangan dipakai ya. Sudah nggak sepakat nih semoga. Semoga itu kayak lebih positif ya. Seandainya. Apalagi kata-kata yang suka bikin halu itu. Oh, seandainya, andai saja, gitu ya. Sama ya, pengandaian lah. Beda kalau tamanna tadi, kalau taroji itu rojaan, makanya rojaan sudah dipakai arju, misal rojaan, apa madraku uktubna, misalnya uktubu al wajib al manzili fil kirtos misal. Silahkan, mohon, saya mohon, please, tolong, gitu ya. Tulislah apa misal PR-nya di kertas. Nah itu Kalau harapan yang itu Ustazah, yang orang Hmm. kafir bilang ya laitani kuntu turoba bisa. Betul banget. Itu yang nggak mungkin terjadi. Betul Hmm, kan ayat kan? Ya Allah, ya, ya. seandainya aku Aba. menjadi tanah saja, nggak mau jadi ini lagi ya. Kuntu turoba, laita, ya laitana, betul. So, Ya mustahil. laitani kuntu turoba. Mm-mm. Sohi, bukti. Pakai laita ya, Mm-mm. sering banget. Wah, ya laitani kuntu ma'a Rasul fi zamani. Wah, seandainya aku bersama Rasul di saat itu gitu ya. Bisa. Jadi sesuatu yang kadang, makanya yang sudah bilang hal-hal yang sulit ya. Jadi semoga ini dihapus ya. Mungkin yang udah ngeprint ukti sudah nggak setuju di sini. Lebih baik dipakai Ya, pengandaian. Seandainya. udah Ustazah udah diganti. Karena kalau semoga itu kayak harapan yang ngasih harapan dan Mungkin peluang untuk terjadi. terjadi. Betul lah sih. Mungkin terjadi takutnya. Jadi lebih afdol kita ganti dengan seandainya atau halu atau ekspektasi lah kalau bahasa sekarang. Nah, Stamir, berikutnya anida, berarti panggilan. Huruf nida kan kita identik dengan ya ya. Ternyata ada banyak sekali panggilan atau meminta seseorang untuk menghadap dengan menggunakan huruf yang menggantikan fiil misal kayak da'a ya ada'u unadi nada yunadi atau adat-adat nida ada 8. Hamzah ay ya a ay aya hayya hayya ala itu ha ya hayya hayya ayo ayo gitu ya. Adat nida hamzah dan ai untuk memanggil yang dekat. Yang lainnya memanggil yang jauh. Jadi kita kelompokin lagi. Kadang kita pakai fiil ya. Da'a ya da'u, ada'u. Uda'uni astajib lakum. Itu fiil amr. Gitu kan. Berarti bukan masuk nida loh ya. Hati-hati. Kata kerjanya di sini pakai fiil madhi sama mudhore. Kenapa Ustazah? Kok nggak pakai yang lain? Mohon maaf. Takutnya nanti ketuker sama amr. Ya kan. Uda'uni. Berdoalah kepadaku. Niscaya aku
fastajib lakum, fi'il amr lagi. Ini masuk yang bentuk amr. Tapi kalau mau pakai yang da'a yada'u, dia pakai bentuk selain amr ya, silahkan. Ada'u, yada'u, tada'u, misal. Dia manggil misal. Tada'u. Unadi, nada, yunadi. Unadikum, misal. Lissalah, lissaum, lilhaj, misal. Aulil akal, aulil naum. Adat, an-nida, atau kadang kita nggak pakai fi'il sada, pakai huruf-huruf yang menunjukkan panggilan. Betul. Nah, kita kelompokkan. Ada dua jenis. Ada yang memang qorib ya, memanggil untuk sesuatu yang dekat. Ada juga untuk memanggil sesuatu yang ba'id. Ya Muhammad. Itu berarti qorib atau ba'id. Kalau Hamzah sama Ai tadi jauh. Apa dekat? Berarti ini jauh Apa? ya, wahai. Hamzah jauh Ustazah. Iya, A. Muhammad gitu ya. Kalau iya berarti bait ya. Contoh lagi di sini, saya pakai yang A ya, yang dekat. Asukanu nu'man al-arab tayaqqanu bi annakum fi rubi qalbi sukan. Wahai penduduk Nu'man al-Arak ya, nama ininya ya, yakinlah bahwa sesungguhnya kalian ada dalam hatiku. Nah, di sini dekat ya, kan lagi ngomong di depannya langsung. Kalau Rasulullah biasanya pakai iya ya, ya Muhammad, itu biasanya karena banyaknya orang. Jadi kan jaraknya agak jauh. Biasanya kalau orang-orang khutbah itu kan ya ayuhal, biasanya ayu. Siapa sih yang sering pakai khutbah-khutbah? Ini kan di Al-Quran paling sering pakai ayu ya. Jangan bingung ya, ayu yang mana? Bukan ayu doang ya. Ayatuha, ayuha. Ini loh. Ya ayatuha, nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Disesuaikan Ya ya. Baik. ayyuhalladzina amanu. Nah, betul. Iya, kenapa ya nggak dipakai contoh itu aja ya, biar sederhana. Itu untuk sesuatu yang korip ya. Silakan tanpa dulu. Nanti ingat-ingat. Dipakai contoh di pinggirnya sendiri ya. Di modul ini kan nggak ditulis nih, biar bingung, nggak bingung. Ayu di sini contohnya ayuha, ayatuha gitu ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Apalagi? Ya ayuhan nas, ya ayuhal apa? Ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Udah ada ya, ada ayyuha lagi, double dia. Ya ayyuha. Naam. Sahih akhi. Jadi memang ayat Al-Qur'an menunjukkan sesuatu yang apa tadi? Hamzah sama ai qorib ya, dekat. Sesuatu yang dekat. Dan kebanyakan pakainya ya ayyuhan nas ya, mukhatabnya ya. Jadi manusia secara general. Kalau sahlan, ini untuk yang jenis ke berapa tadi? 5. A, B, C, D. Mafhum atau nah? Yuk, siapa mau khulasoh? Ryan, tafadol dong. Mumpung ada suaranya, akhi. Ada berapa, apa sih kalam insya dan ada berapa jenis yang Ryan tahu? Sebelum kita ke contoh. Tafadol Ryan. Apa itu kalam insya? Kalam insya itu adalah kalimat yang tidak mengandung atau tidak bisa disifati ya. Terjadi atau tidak terjadinya ya. Ada berapa jenis akhi Ryan? Sebutin deh. Ada apa aja sih jenisnya? Tafadol akhi Ryan. Uskut. Ikro aja nggak apa-apa. Ada tolabi berbentuk perintah gitu. Ada yang al-amr, So, ada yang tahji, nah, ada ada yang amr, apa ya? Pertanyaan apa bahasa tadi? istifham, istifham, Ya istifham, harapan, dan harapan sama panggilan. so ada perintah, larangan, pertanyaan, harapan, dan panggilan. Panggilan. Syukran akhi Jaizita. Ini yang masuk kalam insya'i ya. Jayid. Tapi masih kategori di insya'i ini yang tolabi ya. Dari jenis yang permohonan atau permintaan ya. Dalam bentuk perintah, larangan, pertanyaan, pengharapan, ataupun panggilan. Nanti ada lagi. Ada yang ghairu tolabi. Allah Ustazah. Jadi kalau misalnya nanti dibagi lagi. Insya Allah di episode berikutnya ya. Di Godan ya, sanata kalam ya. Jadi ada Asir jenis selain. jiddan Ustazah. Asir jiddan. Berarti kan gini. Mutahayyiran. Oh, tahi.
Artinya bukan sulit ya, tapi lebih ke mata Bingung. lebih ke banyak aja. Nah, Iya. banyak sih sebenarnya. Kelas ya, tahunnya insya Allah besok kita lanjut biar nggak pusing-pusing. Yuk, ilmu ma'ani kemarin ada banyak jenis sudah minta untuk dicari contoh-contohnya. Tafadholi Ukhti Rima, Iqra'i. Yang khobar dulu. Masih ingat ya, khobar itu berbentuk berita. Silakan dibaca, Ukhti. Nah, tafadholi Ukhti Rima. Yang tugas Ana bukan tadi Ustazah yang Ana tulis. Sahih. Nah. Al-khobar kalimat berita contohnya Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah khobar ibtidai disampaikan untuk memberitahu pendengar yang belum tahu. Ini anak ngeliat juga nih Ustazah nggak pure sendiri kecuali musnad ilaih nih anak bikin sendiri. Tapi Ukhti, coba ya bener banget. Coba perhatikan. Allahu Ghafurur Rahim. Langsung khobar, karena kan ditanya khobar itu ada 3 jenis ya. Sesuai dengan mukhotob ya. Ibtida, atau yang ragu-ragu tadi, atau yang ingkar kan. Kenapa kok milih ibtida? Alasannya di sini, Ukhti, kenapa? Karena tidak ada huruf-huruf penguatnya penguat. atau taukid. Betul. Hmm. Bentuknya apa yang khobar ini? Jumlah ismiyah ya, mubtada khobar ya. Ya. Siapa itu Allah? Kalau ada orang nanya, man huwa Allah, misal gitu kan. Jawabannya khobar pastinya. Allahu Ghafurur Rahim. Kan, buat orang yang nggak tahu, oh ternyata Allah itu Maha Pengampun ya dan penyayang lagi. Nggak cuma ngampuni, disayang gitu. Berarti ini berita ya. Valid ya, benar. Lanjut. Bentuk yang kedua ya. Al-Insya. Insya, yang nggak Al-Insya bisa Rabbana gfir lana ya Tuhan kami, ampunilah kami. Termasuk insya tolabi. Insya berarti tolabi yang berarti kan yang tadi ya. ya permintaan atau doa. Ya Permintaan Allah, atau doa. Ya Allah, ampunilah ampuni. kami. Oh. Nah, insya Ampunilah tolabi kami. ini, ayo, karena Ukti udah belajar. Insya yang tolabi ini masuk yang mana? Fi'il amr, fi'il nahi, Ya, panggilan. ini yang terakhir ya Nida. Mana ada huruf nida di sini? Ighfir. Fi'il Nida amr yang dong. iya nggak ada ya Robbana fir Ighfir. Ighfir fi'il apa, Ukti? kalimat perintah fir iya kata Nah, perintah. udah ketemu itu. Ikfir. Berarti insya Iya. tolabi perminta. Jadi insya tolabi itu general ya, bukan cuma di akhir seru. Itu justru yang ya itu seruan ya, bukan permintaan ya. Tapi seruan. Jadi yang dimaksud permintaan itu judul semuanya, masuk amr, masuk nahi. Kan tadi kan sudah bilang bahkan nahi pun permintaan untuk tidak dilakukan. Jadi jangan terkecoh. Apa itu insya tolabi? Permintaan, baik itu untuk perintah, baik itu untuk tidak dilakukan seperti larangan, baik itu sebuah pertanyaan, baik itu sebuah pengharapan ataupun seruan. Tapi dilihat kalau bentuknya ifir berarti bentuk yang amar. Perintah. Amar ya. Perintah amar. So, nah Samir, Mustad ilaih, tafadoli. Jalasa Ini Ahmad. anak bikin sendiri nih Jalasa Ahmadu atau Ahmad Jalisun. Mustad ilaihnya mana? Mana? Aina? Musnad ilaihnya Ya, Jalasa, bener nggak? ya kembali. Ahmad Ahmad. Yang Ya. dinisbatkan itu siapa sih Ahmad? Telah duduk Ahmad. Ahmad adalah orang yang duduk lagi-lagi Ahmad yang dinisbatkan. Dia termasuk yang bentuk mustad ilaih. So, ijaz. Masih ingat ijaz itu apa, Ukti? Ijaz itu bentar Ustazah, bukan lagi. Ada Ijaz. 3 kan? Ada ijaz, ada musawah. Gampang sebenarnya. Ada yang bertele-tel. Yang mana dulu nih? Oh Yang iya, singkat. ijaz itu yang ringkas banget. Yang Ini padahal ringkas. udah ditulis tuh sama Ukti. Ringkas tapi Iya. lengkap. Iya, ini. Iya. Ringkas Udah tapi ditulis. lengkap maknanya. Iya. Wa Udah auha diingetin. ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Nah, Ringkas tapi lengkap. lengkap tapi mingko mika dia diwahyukan pada Nabi Nuh bahwa barang siapa yang tidak beriman dari kaumnya tidak akan beriman dari kaumnya kecuali mereka yang telah memang dari awal sudah beriman. So, jelas nih. Musawah. Musawah berarti berarti yang setara ya. ya,
Mada? Setara Apa berarti tadi? innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil, berbuat baik dan memberi kepada kaum kerabat. Berarti setara ya. Ini setara antara yang adil, ihsan sama ita izil qurba kah? Mm-mm. Nah, so berbuat adil itu artinya adalah berbuat baik. Berbuat baik artinya memberikan orang kerabat-kerabat terdekat. Dan banyak banget orang berbuat baik ke orang lain tapi belum tentu di keluarganya baik ya. Ciri-cirinya adalah ini bukan tumpang tindih atau misal diagramnya lebih besar. Adil itu bisa mencakup ihsan. Enggak ya, insya Allah setara ya. Orang adil dianggap sebagai kebaikan. Dan kebaikan itu seperti orang yang memberikan, menghadirkan yang kerabatnya ya, yang terdekat. So, bukti. Nastamir pas itnab yang Pas kita judu, apa? pas judu Berarti yang itnab itu yang bertele-tele, sudah. Heeh. Pas Oke, judu tafadhol. lillahi wa'budu, maka bersujudlah habis kepada Allah dan sembah dia. Jadi habis sujud disuruh nyembah kepada Allah gitu kan. Benar Wah, gak? bodoh di sini kan? Betul. Kedua, Kan kedua perintah dua sujud ini kali. ibadah sebenarnya sudah mencakup makna serupa, namun pengulangan ini mempertegas pentingnya ketundukan total kepada Allah gitu. Betul. Sujudlah, ibadahlah. Kenapa dua kata nyembah ini diulang gitu kan? Nah, berarti ini Mm-mm. bertele-tele ya. Nah, so, qasar Qasar. masih. Mm-mm. Iya karena berdua, iya karena stain hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qasar itu kan Ah, penghususan ya. Jadi iya betul. kak, bukan dari Hanya. nah untuk Betul. menunjukkan pembatasan ibadah hanya untuk Allah bukan kepada yang lain. Ini kalau Sekarang dalam betul ibadahnya hanya untuk Allah. Betul. iya So, ini pada fasol dan wasal. konsep anu ya tauhid ya. Nah, fasal dan wasal. Ada kitabuna yantiku alaikum bil haqqo. Inilah kitab kami yang berbicara tentang kamu dengan benar. Ini yang fasal, nggak ada atofnya. Nah, Yang bawahnya waladzina amanu wa amilus solihat dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ada atofnya. Jadi namanya wasol. nah, so. Ada kitab yantiku alaikum bilang inilah kitab yang berbicara tentang kamu dengan eh fasalnya di mana ya? Ini kitab kami yang berbicara. Fasalnya tahu dari mana, Ufti? Waladina Nah amanu ini, wa. Ana juga ini nyari Ustazah. Iya, iya. Coba kita cari sendiri. Ada Ada kitab. kitabuna yantiku alaikum bil haq. Jadi tadi kan Inilah kitab kami yang berbicara tentang kamu. Yuda birul am. Ini kan contohnya Oh, mungkin karena di sini dua hal yang berbeda. Ini kitab kami, tapi ngomongin tentang kalian. Betul. Itu kan dua yang hal yang anil berbeda. yang anil hawa ya. Wama yantiku Enggak. alaikum bil haq ya. Ada kitabuna, Oh, ada Ufti. kitabuna. Ini kitab kami. Tapi dia membicarakan tentang kalian. Itu kan dua hal yang berbeda Mm-mm. kan. Oh Kami, iya tapi benar. ngomonginnya siapa tentang kalian. Nah, Tentang jadi kamu. kalau Ya. ataf gampang ya. Pasal mungkin yang harus Ya. butuh latihan. Ini kan ada Banyak wawu. kalau atof berarti apapun itu bisa. Kalau ada atof berarti itu namanya wasol gitu. Betul, wasal. Apapun yang Hmm. mengatofkan. Nggak harus fi'il madhi, mudore gitu kan. Mm-mm. Apapun yang berkaitan dengan sesuatu yang masih ada ikatan. Ya, salah satunya memang harus ada huruf-huruf yang mewasolkan ya. Mengatofkan ya salah satunya. Itu akan membuktikan dia adalah sesuatu yang masih berkaitan. Waladina amanu wa amilu. Apa misal waladina nanana wa hajaru gitu ya. Nah, sahih ukhti jadi. Syukron, kholas, satauna. Tenang ya, ini Dan nanti kita sudah bahas satu-satu. Ini satu-satu kita bahas kok nanti. Kita masih ditolabi dulu ya. Nah, fal'an huna aina sahibul hadhil warokoh hadir. Benar saja. Oh, oh, punya Ryan. Tafadhal akhi Ryan. Yang pertama adalah Allahu Akbar. Bentuk apa ini? Khobar, Al-ibtida. ibtida. Allah Maha Besar. Betul, tidak ada penguat. Bentuknya adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. So, Istamir, untuk yang insya, Iqra bismi rabbik. Tafadhal akhi. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Pakai bentuk apa, yuk?
Dia tolabi, tapi bentuknya mana? Fi'il fi'il Amar, amr, amar, nahi, amar. na'am. So, berikutnya khobar. Al-khobar. Al-jaw jamilul yaum. Aku tinggal pelan-pelan, lempar. Khobar apa? Cahaya hari cuaca hari ini indah. Oh ya. Yang mana tadi? Yang Kausar apa yang cuaca udah? Oh, nyampe cuaca. Al-khobar. Oh ya, al-khobar, betul. Oh, ini khobar. Loh, yang salah satu ini apa tadi, Akhi? Al-ibda ini. Al-ibtida. Oh, berarti ya. Khobar jenis ibtida ya, Akhi. Sahih, akhirnya. Iya. Dia kan mukhatab 2 kali berarti contohnya. Nah, lah bahasa tapi udah dipahami ya. Nah, Nastamir, al-qasr, batasan, innamallahu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah hanyalah innama. Sesungguhnya Allah hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang satu, yang esa. Innama, ada hanyanya ya. Makanya di sini termasuk qasr. So, yang kelima. Ja'a Zaidun wa dhahaba Amr. Nah, ini yang anu ya, yang atof ya. Ja'a Zaidun wa dhahaba. Fa'il wal fasl. Iya, betul. Lanjut. Ada ijaz, Al-ijaz wal itnab. Contoh Oh, dua ijaz aja. walakum fil qisasi hayat. Walakum. Nah, Dalam dan di kisah dalam itu ada pada kehidupan bagi kalian. iya, so meringkas ya, tapi kayak apa? Nanti harus dijelasin ya. Kita tahu kisah itu pasti ada bagian ada kehidupan ya. Lanjut yang kedua yang Contoh itnab inna bertele-tele. wal qasasul haq. Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang sebenarnya. Iya, betul. Diulang-ulang ya. Ini benar ini hadalah wal qas. Udah ini adalah kisah. Dikasih tambah lagi hak yang benar-benar kisah. So, beda ya sama yang taukid ya. Tapi dia bertele-tele itu bukan karena ada huruf-huruf taukid ya, tidak ya. Untuk Tapi memastikan kayak tadi. karena ini betul-betul kisah. Iya, betul-betul kisah. Tanpa penguat pun, tanpa pentakid huruf-huruf taukid pun, kita bisa bedain ini orang lagi berbahasa basi misal. Tapi di ayat Al-Qur'an lagi dipanjang-panjangin. Syukron akhiraya, tamam. Hasanah. Mungkin ini akhi yang ini belum ada ya, nggak apa-apa ini kita lanjut besok aja ya untuk kita baca. Sekalian tunggu teman-teman yang lain barangkali yang belum ngerjain bisa. Kelas ya, atahuna haladakum soal anidas. Ada yang mau ditanyakan? Sudah apa nih, Ana baru dikit tadi, baru nyicil-nyicil. Lah bahasa sana tadi. Iya, lah bahasa. Akhi Yusuf juga. Mau nanya yang insya kan tadi contohnya kan kalau insya itu ada yang contohnya falyakul khairan aw liyasmut ya. Betul? Itu berarti sih kan apa beda sama yang tadi contoh yang Iqra bismi rabbika itu? Itu maksudnya sama-sama insya yang dimaksud kan sudah? Betul. Jadi kita mau ngasih tahu kalau bentuk insya yang tolabi ya, karena ada nanti ghairu tolabi. Permintaan itu ada 5 jenis. Ada bentuk perintah, fi'il amr, ada larangan, nahi, ada bentuk apa lagi tadi? Tamanni ya, permohon harapan, tapi harapan yang halu ya. Angan-angan lah, pengandaian lah lebih afdolnya. Kemudian ada juga bentuk seruan ya, atau panggilan ya. Terakhir apa tadi yang sudah ketinggalan satu? Larangan. Nida itu. Tidak ya, tadi nida udah. Ada 5 loh, A, B, C, D. Tamani. Oh ya, udah 5 sih. Lupa Ustazah. Udah 5. Nah, untuk yang amr ternyata tidak selalu bentuknya fi'il amr ya. Maksudnya sudah apa? Tidak harus bentuk fi'il amr kayak domir. Kan orang kalau perintah kan uktub, ijlis, udzukur, apalagi uktubi, unzuri, unzuru, unzurna. Maksudnya kata gantung, kata ganti. Nah, kalau fi'il amr itu biasanya kan kita pakai kata ganti orang kedua. Boleh loh. Fi'il amr itu dari bentuk fi'il mudhore, tetapi ada lam amrnya. Jadi biasanya itu pakai kata ganti orang ketiga kayak
liyaktuba, pernah kan nasrif liyaktub. Nah, itu falyakul. Kola kan kalau fi'il amr kan kuli, bukan kuli yang makan ya, kul atau kuli katakanlah ya. Kul gitu. Itu untuk fi'il amr pada umumnya. Ana mau pakai fi'il mudhari tapi yang ada lamnya boleh, lam amr. Jadinya liyakul gitu. Dia juga termasuk perintah. Intinya yang mengandung kata perintah, bentukannya nggak cuma fi'il amr yang pada umumnya, ada juga fi'il amr yang seperti itu. Bahkan ada juga yang bentuk masdar sebagai bentuk pengganti dari fi'il amr yang dibuang. Biasanya kayak gini. Salimu, apa ya? Sudah lupa ya. Islam apa salim ya? Fi'il amrnya. Salim, salaman. Tiba-tiba dia bilang salaman. Oh ini apa sih? Marhaban. Pernah dengar kata nggak? Marhab, ahlan. Was ahlan. Loh, Ustaz, aku tiba-tiba ada ahlan sih. Sebetulnya, hai itu ada kata amr di depannya tapi dibuang. Fi'il amr. Nah, itu sebetulnya juga termasuk kategori ahlan. Apa berarti? Kategori barusan apa? Insya. Insya. Yang bentuk amr tapi bentuk masdar. Ahlan, marhaban. Nah, itu juga Iya. termasuk loh. Contoh dari tadi yang terakhir kalau nggak salah, sa'yan. Jadi itu bentuk fi'il, fa'il, masdar apa fa'il tadi? Isim, lah, iya masdar yang fi'il amrnya dibuang. Jadi tidak selalu bentuk fi'il. Nanti bisa dibaca lagi ya di modul. Tidak selalu fi'il amr itu sebagaimana kita pelajari. Tapi kalau selagi itu menunjukkan sebuah perintah, berarti dia masuk kategori mana? Tolabi ya. Tolabi. Insya ya. Ma'ani. Karena nanti kita punya insya yang ghairu tolabi. Insya Allah godan kita akan bahas. Hakada ukti Nabil. Nah, Akhi Habib, Akhi syukran, Yusuf, Ustaz. Asar juga. Nah, Afwan, barangkali kalau udah tamam, udah hal katabtum, al wajib al manzili, al naam, rasal tamla. Udah dikirim kah? Lama Ustaz. Bahas lama. Insya Allah godan ya. Nah, sanantar. Olas ya atau nah? Baik, sanah tatim, adi rosa fi adi lailah, bikiratil hamdalah, dulai rabbil alamin, syukran jazakallah. Laliko, sanah tamir insyaallah fi yaumil thulatsa, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Syukran, Ustaz. Afan, Syahid, Mas.